Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak tenang setelah sebuah mimpi yang terasa begitu nyata? Atau mungkin kamu pernah melihat sesuatu yang tidak biasa di rumah, benda jatuh sendiri, tanaman tiba-tiba layu, atau seekor kupu-kupu hitam yang masuk tanpa diundang, lalu hati Anda dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kejadian-kejadian seperti ini seringkali langsung dikaitkan dengan pertanda buruk. Sejak dahulu, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna di balik hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Budaya dan kepercayaan turun-temurun membentuk cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa tersebut. Apa yang tidak biasa sering dianggap sebagai isyarat, bahkan peringatan. Namun, apakah semua itu benar-benar pertanda akan sesuatu yang buruk? Dalam ajaran Buddha, pandangan terhadap kehidupan tidak berlandaskan pada ketakutan terhadap tanda-tanda luar, melainkan pada pemahaman batin yang jernih. Apa yang kita alami, lihat, dan rasakan seringkali bukanlah pesan gaib tentang masa depan, melainkan cerminan dari kondisi batin kita sendiri, pikiran, ingatan, dan karma yang terus bekerja. Melalui pemahaman yang lebih dalam, kita diajak untuk tidak terjebak dalam kecemasan akibat tafsir yang belum tentu benar. Sebaliknya, kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan kebijaksanaan, memahami sebab dan akibat, serta menjaga batin tetap tenang dalam menghadapi apapun yang muncul. Mari telusuri 5 kejadian aneh yang sering dihubungkan dengan pertanda buruk. Bagaimana jika dilihat dari sudut pandang ajaran Buddha? Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, mimpi bertemu orang meninggal. Pernahkah kamu merasakan mimpi yang terasa begitu nyata, seolah bukan sekadar bunga tidur? Dalam mimpi itu, kita berjumpa kembali dengan seseorang yang telah lama tiada. Wajahnya jelas, suaranya akrab, bahkan kehangatannya terasa begitu dekat. Lalu tiba-tiba, ia mengajak kita pergi. Pada saat itulah, jantung berdebar lebih cepat, napas terasa berat, dan ketika terbangun, ada ketakutan yang tertinggal. Sebuah pertanyaan diam-diam muncul. Apakah ini pertanda buruk? Dalam banyak kepercayaan, mimpi seperti ini sering dikaitkan dengan firasat akan kehilangan berikutnya. Seolah-olah kematian datang memberi tanda, mengetuk pintu melalui alam mimpi. Ketakutan itu terasa nyata, bukan karena mimpi itu sendiri, tetapi karena makna yang kita berikan padanya. Pikiran mulai berkelana ke hal-hal yang belum terjadi, menciptakan bayangan-bayangan yang belum tentu nyata, namun terasa begitu menekan batin. Namun dalam ajaran Buddha, mimpi tidak dilihat sebagai pesan gaib tentang masa depan. Mimpi adalah cerminan dari batin itu sendiri, sebuah ruang di mana ingatan, perasaan, dan kesan-kesan lama muncul kembali tanpa kendali. Sosok yang telah meninggal itu tidak benar-benar datang dari luar, melainkan muncul dari dalam. Dari kerinduan yang belum tuntas, dari cinta yang masih melekat, atau bahkan dari penyesalan yang belum sempat diselesaikan. Ketika kita bermimpi tentang seseorang yang telah tiada, bisa jadi batin kita sedang berbicara dengan caranya sendiri. Ia menghadirkan kembali wajah yang kita rindukan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada bagian dari diri kita yang belum sepenuhnya melepaskan. Dalam keheningan mimpi, batin membuka ruang bagi perasaan yang selama ini tersembunyi, yang mungkin tidak sempat kita sadari saat terjaga. Dalam perspektif Dharma, ini adalah kesempatan untuk melihat lebih dalam. Apa yang sebenarnya masih kita pegang? Apakah itu cinta yang belum tersampaikan? Kata-kata yang belum terucap? Atau mungkin rasa bersalah yang masih tersimpan? Mimpi itu menjadi cermin halus, memperlihatkan bahwa keterikatan, upadana, masih bekerja dalam batin kita.
Dan selama keterikatan itu ada, batin akan terus mencari cara untuk bertemu kembali. Alih-alih menafsirkannya sebagai pertanda kematian, ajaran Buddha mengajak kita untuk melihatnya sebagai panggilan untuk memahami ketidakkekalan, anicca. Orang yang kita cintai telah pergi, itu adalah kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari. Namun, penderitaan muncul bukan semata karena kehilangan itu, melainkan karena kita sulit menerima perubahan tersebut. Kita ingin yang telah pergi tetap tinggal, dan disitulah batin mulai menciptakan dunia-dunia kecilnya sendiri, termasuk melalui mimpi. Maka ketika mimpi itu datang, kita tidak perlu melawannya, apalagi takut padanya. Duduklah sejenak setelah terbangun. Rasakan perasaan yang muncul, apakah itu sedih, rindu, atau takut. Amati tanpa menghakimi. Dalam pengamatan yang jernih, kita mulai menyadari bahwa semua itu hanyalah gelombang batin yang datang dan pergi. Tidak ada yang benar-benar menetap, termasuk perasaan itu sendiri. Dengan pemahaman ini, mimpi yang tadinya menakutkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang bermakna. Ia bukan lagi pertanda buruk, melainkan jembatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Ia mengajarkan kita tentang cinta, tentang kehilangan, dan pada akhirnya, tentang belajar melepaskan. Sebenarnya, bukan mimpi itu yang perlu kita takuti, melainkan ketidaksadaran kita terhadap apa yang terjadi di dalam batin. Dan ketika kesadaran hadir, bahkan mimpi yang paling menakutkan pun bisa berubah menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Kedua, mimpi gigi copot. Terkadang kita bermimpi yang begitu sederhana, namun meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dalam mimpi itu, kita merasakan gigi perlahan goyah, lalu satu persatu copot. Tidak ada darah yang jelas, tidak selalu terasa sakit, tetapi ada sensasi kehilangan yang aneh, seperti sesuatu yang penting terlepas dari diri kita. Saat terbangun, lidah secara refleks menyentuh gigi, memastikan semuanya masih utuh. Namun hati sudah terlanjur diliputi kegelisahan. Banyak orang langsung mengaitkan mimpi ini dengan kabar duka. Ada keyakinan turun-temurun bahwa mimpi gigi copot adalah pertanda seseorang yang dekat akan sakit atau bahkan meninggal dunia. Keyakinan ini begitu kuat hingga rasa cemas muncul bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Pikiran mulai berkelana. Siapa yang akan terjadi sesuatu? Tanpa disadari, satu mimpi telah menggoyahkan ketenangan batin. Namun jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, mimpi ini sesungguhnya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Dalam ajaran Buddha, mimpi bukanlah ramalan masa depan, melainkan pantulan dari apa yang sedang bergerak di dalam batin. Ia seperti permukaan air yang memantulkan bayangan, kadang jernih, kadang beriak oleh gelombang pikiran dan perasaan. Gigi dalam kehidupan nyata memiliki peran yang sangat penting. Ia membantu kita makan, berbicara, bahkan membentuk ekspresi diri. Secara simbolis, gigi sering berkaitan dengan kekuatan, kepercayaan diri, dan identitas. Maka ketika dalam mimpi gigi itu copot, bisa jadi batin sedang mengungkapkan sesuatu yang lebih halus. Perasaan kehilangan kendali, ketidakamanan, atau ketakutan akan perubahan yang sedang atau akan kita hadapi. Mungkin tanpa disadari, kita sedang berada dalam fase hidup yang tidak stabil. Ada perubahan yang tidak kita inginkan, entah dalam pekerjaan, hubungan, atau kondisi diri sendiri. Atau mungkin ada rasa takut kehilangan sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Batin yang gelisah tidak selalu berbicara dengan kata-kata. Ia sering muncul dalam bentuk simbol, dan mimpi adalah salah satu jalannya. Dalam terang Dhamma, mimpi ini menjadi undangan untuk merenung. Apa yang sebenarnya sedang saya takutkan?
Apakah saya sedang menggenggam sesuatu terlalu erat? Apakah saya takut kehilangan citra diri, posisi, atau rasa aman yang selama ini saya bangun? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan jujur, kita mulai melihat bahwa sumber kegelisahan bukanlah mimpi itu sendiri, melainkan keterikatan yang ada di dalam batin. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal, anicca. Apapun yang kita miliki, termasuk tubuh kita, termasuk gigi kita, suatu saat akan berubah, menua, dan akhirnya lenyap. Ketika batin belum siap menerima kenyataan ini, ia akan menolak, dan penolakan itu muncul sebagai kecemasan. Mimpi gigi copot bisa menjadi refleksi dari penolakan halus terhadap perubahan yang tidak bisa dihindari. Namun di balik itu semua, ada kesempatan yang sangat berharga. Mimpi ini bisa menjadi titik awal untuk melatih kesadaran. Alih-alih tenggelam dalam ketakutan, kita bisa menggunakannya sebagai momen untuk kembali pada diri sendiri. Duduk dengan tenang, rasakan apa yang muncul, dan amati tanpa menghakimi. Dalam pengamatan yang jernih, kita akan melihat bahwa ketakutan itu pun tidak kekal. Ia muncul, bertahan sejenak, lalu perlahan memudar. Mimpi gigi copot bukanlah pesan tentang siapa yang akan pergi, melainkan tentang apa yang sedang kita genggam terlalu kuat. Ia mengajarkan bahwa kehilangan bukan selalu tentang orang lain, tetapi seringkali tentang diri kita yang belum siap melepaskan. Dan justru di sanalah latihan batin dimulai, belajar menerima, belajar melepaskan, dan belajar berdamai dengan perubahan. Ketika kita mampu melihatnya dengan kebijaksanaan, mimpi yang semula menakutkan berubah menjadi cermin yang lembut. Ia tidak lagi membawa kecemasan, tetapi menghadirkan pemahaman. Dan dari pemahaman itu, perlahan lahir ketenangan, bahwa apapun yang berubah dalam hidup ini, kita tetap bisa menghadapinya dengan batin yang sadar dan tidak terguncang. Ketiga, kupu-kupu hitam masuk ke dalam rumah. Ada momen-momen kecil yang tampak sepele, namun mampu mengubah suasana hati dalam sekejap. Pintu atau jendela terbuka, lalu seekor kupu-kupu berwarna gelap perlahan masuk ke dalam rumah. Ia terbang tanpa arah yang jelas, hinggap sebentar, lalu bergerak lagi. Namun alih-alih melihat keindahannya, hati justru diliputi rasa tidak nyaman. Pikiran mulai berbisik. Ini pertanda apa? Dalam banyak kepercayaan, kupu-kupu hitam sering dikaitkan dengan kabar yang tidak menyenangkan. Warna gelap dianggap membawa nuansa duka, kehilangan, atau sesuatu yang tidak diharapkan. Tanpa disadari, satu makhluk kecil yang sebenarnya rapuh justru dibebani dengan makna yang besar. Ketakutan itu tidak datang dari kupu-kupu tersebut, tetapi dari tafsir yang sudah lama tertanam dalam pikiran. Padahal jika kita memperhatikan dengan lebih tenang, kupu-kupu tidak pernah berniat membawa pesan apapun. Ia tidak datang dengan maksud tertentu, tidak pula menjadi utusan dari sesuatu yang gaib. Ia hanya bergerak mengikuti alam, terbang karena cahaya, tersesat karena arah, atau sekadar mencari tempat untuk singgah. Kehadirannya adalah bagian dari hukum kehidupan yang sederhana, bukan simbol dari masa depan yang belum terjadi. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk hidup berjalan sesuai dengan kondisi dan sebabnya masing-masing. Kupu-kupu itu memiliki perjalanan hidupnya sendiri, sama seperti kita. Ia lahir, berubah, dan suatu saat akan lenyap. Bahkan keberadaannya sendiri adalah simbol yang sangat kuat tentang ketidakkekalan, dari ulat yang merayap menjadi kepompong yang diam, hingga akhirnya berubah menjadi makhluk bersayap yang bebas. Namun perubahan itu pun tidak bertahan selamanya. Lalu mengapa kita justru merasa takut? Karena pikiran manusia cenderung memberi makna pada segala sesuatu. Ketika melihat sesuatu yang tidak biasa,
pikiran segera menghubungkannya dengan hal-hal yang pernah didengar, dipercayai, atau ditakuti. Dari sanalah lahir anggapan pertanda buruk. Namun Buddha mengajarkan bahwa apa yang kita lihat seringkali bukanlah kenyataan yang utuh, melainkan hasil dari persepsi yang dipengaruhi oleh kebiasaan batin. Dengan kata lain, yang kita takutkan bukanlah kupu-kupu itu, melainkan bayangan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jika kita mampu hadir sepenuhnya dalam momen itu, melihat kupu-kupu sebagaimana adanya, tanpa label, tanpa penilaian, maka yang muncul bukanlah ketakutan, melainkan keheningan. Kita akan melihat betapa lembut gerakannya, betapa rapuh sayapnya, dan betapa singkat kehidupannya. Dari sana, justru muncul rasa welas asih, bukan kecemasan. Kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah bisa menjadi pengingat yang sangat halus, bahwa kehidupan ini penuh dengan pergerakan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang datang tanpa kita undang, dan pergi tanpa bisa kita tahan. Sama seperti pikiran, perasaan, dan peristiwa dalam hidup kita, semuanya muncul karena sebab dan kondisi, lalu berlalu dengan sendirinya. Alih-alih menafsirkannya sebagai pertanda buruk, kita bisa menjadikannya sebagai latihan batin. Saat melihat kupu-kupu itu, kita belajar untuk tidak langsung bereaksi. Kita belajar untuk mengamati tanpa menghakimi. Dan dalam pengamatan itu, kita menyadari satu hal penting, bahwa ketenangan tidak bergantung pada apa yang datang dari luar, tetapi pada bagaimana kita memahami apa yang terjadi di dalam. Kupu-kupu hitam itu tidak membawa kabar apapun. Ia hanya membawa kesempatan untuk melihat bagaimana pikiran bekerja, bagaimana ketakutan muncul, dan bagaimana kebijaksanaan dapat mengubah cara kita memandang dunia. Dan mungkin, dalam keheningan yang singkat itu, kita justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar mencari pertanda, yaitu pemahaman tentang diri sendiri. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, benda jatuh tanpa sebab. Bayangkan sebuah ruangan yang tenang. Tidak ada angin, tidak ada orang yang bergerak. Tiba-tiba, sebuah benda terjatuh dari tempatnya. Suara itu memecah keheningan. Seketika tubuh menegang, mata mencari arah, dan pikiran mulai bekerja lebih cepat dari biasanya. Bukan sekadar bertanya kenapa, tetapi langsung melompat pada dugaan. Di titik inilah, kenyataan sering kalah cepat dibanding tafsir. Kejadian yang sederhana berubah menjadi sesuatu yang syarat makna. Ada yang menghubungkannya dengan kehadiran makhluk tak kasat mata. Ada pula yang menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya masalah, bahkan pertengkaran dalam rumah. Suara benda jatuh yang seharusnya berakhir dalam 1 detik, justru berlanjut menjadi kegelisahan yang bertahan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Menariknya, bukan benda itu yang membuat kita takut. Bukan juga suara jatuhnya. Yang menimbulkan rasa tidak nyaman adalah cerita yang langsung dibangun oleh pikiran setelahnya. Dalam ajaran Buddha, kita diajak untuk melihat kenyataan secara lebih jernih,
melampaui reaksi pertama yang muncul. Segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Tidak ada peristiwa yang benar-benar muncul tanpa sebab, meskipun sebab itu tidak selalu terlihat oleh mata kita. Rak yang sedikit miring, getaran halus dari langkah kaki sebelumnya, perubahan suhu yang membuat material memuai, semua itu bisa menjadi bagian dari rangkaian sebab yang tidak kita sadari. Namun pikiran manusia tidak suka ketidakpastian. Ia ingin penjelasan yang cepat, bahkan jika penjelasan itu belum tentu benar. Maka ketika sebab tidak terlihat, pikiran mengisinya dengan imajinasi. Dan seringkali, imajinasi itu cenderung condong pada hal-hal yang menakutkan. Disinilah kita mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ketakutan tidak selalu berasal dari dunia luar, tetapi dari cara batin membentuk makna. Buddha mengajarkan bahwa persepsi kita tidak selalu mencerminkan kenyataan apa adanya. Ia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kepercayaan, dan kebiasaan berpikir. Jika sejak kecil kita mendengar bahwa benda jatuh sendiri adalah pertanda buruk, maka ketika hal itu terjadi, persepsi kita langsung mengarah ke sana, tanpa memberi ruang bagi pemahaman yang lebih luas. Padahal, jika kita mampu berhenti sejenak, tidak langsung bereaksi, tidak langsung menilai, kita akan melihat bahwa kejadian itu hanyalah sebuah peristiwa. Sederhana, netral. Tidak membawa makna apapun sampai kita memberinya makna. Dalam praktik kesadaran, momen seperti ini justru sangat berharga. Ia menjadi latihan nyata untuk mengamati bagaimana pikiran bekerja. Suara jatuh itu menjadi lonceng kecil yang membangunkan kita. Apakah kita akan mengikuti arus ketakutan, atau memilih untuk melihat dengan kebijaksanaan? Kita bisa memilih untuk menarik napas, merasakan tubuh, dan mengamati pikiran yang mulai berlari. Kita melihat bagaimana satu suara kecil bisa memicu rangkaian pikiran panjang. Dari sana, perlahan muncul pemahaman bahwa apa yang terjadi di luar tidak sebesar apa yang kita ciptakan di dalam. Lebih dalam lagi, kejadian ini mengajarkan tentang keseimbangan hidup. Sama seperti benda yang jatuh karena kehilangan keseimbangannya, batin kita pun bisa jatuh ketika kehilangan keseimbangan antara kesadaran dan reaksi. Ketika kita terlalu cepat menafsirkan, terlalu mudah percaya pada ketakutan, disitulah batin menjadi goyah. Namun kabar baiknya, keseimbangan itu bisa dilatih. Dengan memahami hukum sebab akibat, kita tidak lagi terburu-buru mencari penjelasan mistis. Dengan melatih kesadaran, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pikiran. Dan dengan kebijaksanaan, kita mulai melihat bahwa tidak semua yang tidak kita pahami harus ditakuti. Benda yang jatuh itu tidak pernah benar-benar membawa pertanda apapun. Ia hanya jatuh, itu saja. Tetapi dari peristiwa sederhana itu, kita diberi kesempatan untuk memahami sesuatu yang jauh lebih besar. Bagaimana pikiran menciptakan dunia, dan bagaimana kebijaksanaan dapat membebaskan kita darinya. Kelima, tanaman layu tiba-tiba. Pernahkah kamu merasakan perasaan yang sulit dijelaskan ketika melihat tanaman yang kita rawat dengan penuh perhatian tiba-tiba layu? Daun yang sebelumnya hijau dan segar mulai menguning, batangnya melemah, dan dalam waktu singkat, kehidupan yang dulu tampak tumbuh perlahan menghilang. Kita terdiam, menatapnya, lalu muncul pertanyaan sederhana namun berat. Kenapa bisa begini? Tidak jarang, peristiwa ini dikaitkan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Ada yang menganggapnya sebagai tanda hadirnya energi negatif, ada pula yang merasa itu pertanda akan datangnya kesialan atau musibah dalam keluarga. Perasaan tidak nyaman muncul bukan hanya karena kehilangan tanaman itu, tetapi karena makna yang diam-diam kita lekatkan padanya.
Namun jika kita mendekat dan melihat lebih jernih, tanaman itu tidak pernah membawa pesan apapun. Ia tidak memberi tanda. Ia hanya menjalani kehidupannya sesuai dengan hukum alam. Mungkin ada perubahan kecil yang tidak kita sadari, kelembapan tanah yang berbeda, akar yang mulai membusuk, cahaya yang tidak cukup, atau bahkan siklus alaminya yang memang telah mencapai akhir. Tidak semua sebab tampak di permukaan, tetapi bukan berarti sebab itu tidak ada. Dalam ajaran Buddha, peristiwa seperti ini menjadi pengingat yang sangat nyata tentang hukum ketidakkekalan. Semua yang tumbuh pasti akan berubah. Semua yang hidup pasti akan menua dan akhirnya mati. Tanaman itu, seindah dan sekuat apapun ia terlihat sebelumnya, tetap berada dalam arus perubahan yang tidak bisa dihentikan. Seringkali, yang membuat kita merasa berat bukanlah layunya tanaman itu sendiri, melainkan keterikatan kita terhadapnya. Kita merasa telah merawatnya dengan baik, memberi air, memberi perhatian, bahkan mungkin berbicara padanya. Tanpa disadari, kita menaruh harapan bahwa ia akan terus hidup, terus tumbuh, terus menghijau. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, muncullah kekecewaan, dan dari situlah pikiran mulai mencari penyebab lain yang terasa lebih dramatis. Padahal, justru dalam peristiwa sederhana ini tersimpan pelajaran yang sangat dalam. Tanaman yang layu itu seperti cermin kecil dari kehidupan kita sendiri. Ia mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa kita miliki sepenuhnya, tidak ada yang bisa kita pertahankan selamanya. Bahkan tubuh kita yang kita rawat setiap hari, suatu saat juga akan mengalami hal yang sama, perlahan berubah, melemah, dan akhirnya berhenti. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Ketika kita memahami ini dengan hati yang terbuka, cara pandang kita mulai berubah. Kita tidak lagi melihat layunya tanaman sebagai pertanda buruk, melainkan sebagai bagian dari siklus kehidupan yang wajar. Dari sana muncul sikap yang lebih lembut, bukan penolakan, tetapi penerimaan. Bukan ketakutan, tetapi pengertian. Kita juga mulai belajar menghargai apa yang masih ada. Tanaman yang masih hijau, udara yang masih bisa kita hirup, waktu yang masih kita miliki bersama orang-orang tercinta. Karena kita mulai menyadari bahwa semuanya, cepat atau lambat, akan berubah. Dalam praktik Dhamma, momen seperti ini bisa menjadi latihan batin yang sangat nyata. Saat melihat tanaman yang layu, kita bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan merenungkan. Segala sesuatu tidak kekal. Bukan sekadar memahami dengan pikiran, tetapi merasakannya dengan kesadaran penuh. Dan anehnya, dari pemahaman tentang ketidakkekalan itu justru lahir ketenangan. Kita tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena kita tahu kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak lagi terlalu melekat, karena kita tahu semua yang kita pegang suatu saat akan berubah. Bukan berarti kita menjadi tidak peduli, tetapi justru sebaliknya, kita menjadi lebih hadir, lebih menghargai, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tanaman yang layu itu tidak membawa kabar buruk. Ia datang sebagai guru yang diam, mengajarkan tanpa kata, menunjukkan tanpa memaksa. Dan jika kita mau melihatnya dengan hati yang jernih, ia tidak meninggalkan kesedihan, tetapi meninggalkan pemahaman yang dalam. Bahwa hidup ini indah bukan karena ia abadi, melainkan karena ia terus berubah. Keenam, cara bijak menyikapi pertanda buruk menurut ajaran Buddha. Seringkali manusia merasa lebih tenang ketika memiliki penjelasan atas sesuatu yang belum terjadi, meskipun penjelasan itu dilandasi oleh ketakutan. Pertanda buruk, firasat, atau tanda-tanda misterius seakan memberi ilusi bahwa kita bisa mengintip masa depan. Namun dalam ajaran Buddha,
Ketenangan sejati tidak pernah lahir dari menebak apa yang akan terjadi, melainkan dari memahami apa yang sedang terjadi di dalam batin saat ini. Buddha mengajarkan bahwa hidup ini berjalan berdasarkan hukum sebab dan akibat, karma, bukan karena isyarat-isyarat tersembunyi yang tiba-tiba muncul tanpa dasar. Apa yang kita alami hari ini adalah buah dari sebab yang telah ditanam sebelumnya, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan pemahaman ini, perhatian kita tidak lagi terjebak pada apa tandanya, tetapi beralih pada apa yang sedang saya lakukan sekarang. Ketika seseorang percaya pada pertanda buruk, yang sebenarnya terjadi adalah batin mulai dipenuhi oleh kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu nyata. Pikiran bergerak ke masa depan, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi, lalu menciptakan rasa takut yang seolah-olah nyata. Padahal di saat yang sama, momen saat ini terlewat begitu saja. Inilah cara halus bagaimana ketidaksadaran mengambil alih. Cara bijak menurut ajaran Buddha adalah kembali pada napas, kembali pada kesadaran, kembali pada tindakan yang benar. Daripada sibuk menafsirkan tanda-tanda, kita diajak untuk menanam sebab-sebab baik. Berbicara dengan jujur, bertindak dengan penuh welas asih, dan menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh kebencian atau ketakutan. Ketika sebabnya baik, maka buahnya pun akan mengikuti, tanpa perlu kita cemas berlebihan. Kebijaksanaan bukan tentang mengetahui masa depan, melainkan tentang memahami kenyataan dengan jernih. Ketika batin bersih dan penuh kebajikan, tidak ada ruang bagi ketakutan yang tidak berdasar. Apapun yang terjadi di luar diri kita tidak lagi mudah mengguncang, karena kita telah menemukan pijakan di dalam diri. Dan di sanalah, perlahan, kita menyadari bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Kehidupan seringkali menghadirkan hal-hal yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Dalam ketidaktahuan itu, manusia cenderung menciptakan makna, terkadang berujung pada ketakutan yang tidak perlu. Apa yang dianggap sebagai pertanda buruk seringkali hanyalah bayangan dari pikiran yang gelisah. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melampaui ketakutan tersebut. Bukan dengan menyangkal pengalaman, tetapi dengan melihatnya secara jernih. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh tafsir yang belum tentu benar. Ketentraman sejati tidak datang dari mengetahui masa depan, melainkan dari menerima kenyataan saat ini dengan penuh kesadaran. Dalam keheningan batin, kita menemukan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, hanya ada kehidupan yang terus berubah dan kesempatan untuk berbuat baik. Pada akhirnya, bukan kejadian aneh yang menentukan arah hidup kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Dengan kebijaksanaan, welas asih, dan pemahaman yang benar, setiap peristiwa, bahkan yang terasa menakutkan, dapat menjadi jalan menuju pencerahan batin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.